Oke, teman-teman. Sekarang kita akan memperbaiki satu unit rice cooker Sanken ya. Ini untuk modelnya SJ200. Ini 1 liter ya, 1 liter. Ini masih segel, belum pernah diperbaiki. Ini keluhannya mati total. Sebelum mati total katanya nasinya hangus. Nasinya hangus. Nah, kita colok. Nah, ini mati. Mati. Nah, ini nerpotnya ini ada bekas hangus ini. Ini bekas kerak hangus ya. Jadi nasinya kosong. Nah, ini juga saat kita tekan atau kita nerpotnya kita pasang, ini tidak mau ketahan ini. Ini harusnya saat turun begini dia ketahan. Nah, ini tidak bisa ketahan. Tekan ke bawah dia kembali lagi. Ini tekan kembali lagi. Dan juga mati total. Nah, kita akan buka untuk bottom base-nya. Kita lihat bagian mana yang bermasalah. Ini kita lepas saja ini nerpotnya ya. Ini cara bukanya gampang saja. Nah, itu dia udah kebuka. Oh, ini rusak dalamnya. Nah, penyebab mati total itu juga di sini. Ini ada fuse di sini atau thermal fuse. Nah, jadi kalau untuk di rice cooker itu namanya thermal fuse sebagai pengaman sekring. Nah, ini sekringnya ya. Tapi bahasanya thermal fuse karena di sini dia membaca ampere dan panas suhu. Nah, di bodinya itu tertera derajat. Saat derajatnya melebihi dari yang tertera di bodi, thermal fuse-nya akan putus. Nah, makanya untuk di rice cooker saat kondisi mati begini, kita mati total, itu tidak dianjurkan ya kita bypass ini tanpa memasang thermal fuse-nya. Soalnya kalau tanpa thermal fuse, nanti misalnya kayak ada kerusakan, panasnya nyala terus, ini bisa meleleh nanti bagian plastiknya, terus bagian plastik yang pokoknya yang bagian plastik dan termasuk juga kabel akan meleleh karena terlalu panas atau panasnya berlebih. Nah, makanya thermal fuse wajib dipasang. Kalau rusak kita ganti baru. Jangan pernah kita sambung langsung. Nah, di sini derajatnya ini 157 derajat ya. 10 ampere 250 volt. Ini mungkin tidak kelihatan karena tulisannya kecil sekali. Nah, ini kan kita gantinya. Kalau ini kan sistemnya di patre ini dijepit. Nah, kita akan solder saja. Ini wajib kita ganti ya. Kalau putus jangan kita sambung begini, karena itu tidak aman. Saat ada bermasalah, siklinya tidak memutus, ini bisa meleleh nanti karena panas. Jadi wajib kita ganti. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu thermal fuse ya. Ini tulisannya kecil ya. Ini 155 derajat. 250 volt 10 ampere. Nah, kalau yang aslinya tadi ini 157. Ini masih bisa kita pakai. Pokoknya 150 ke atas masih bisa. Di bawah dari 150 itu panasnya terlalu kurang, jadi dikhawatirkan umurnya tidak lama kita pakai. Terus juga, tapi jangan juga kita pakai untuk ukuran dari setrika
listrik itu untuk temperaturnya di angka 230 derajat Celcius. Nah, kalau untuk rice cooker sendiri itu sekitar 150 derajat Celcius sampai mungkin di 160 derajat Celcius. Jadi ini kita ganti. Ini kita solder saja ya begini. Ini pemasangannya bolak-balik bisa, ini kan di sini ada ininya. Cuman di sebisa mungkin arahnya begini. Jadi arus masuknya ke sini. Begini juga boleh, sama saja tidak ada masalah. Cuma sebisa mungkin kita pasangnya begini. Karena ini penanda arusnya masuk. Nah, begini. Nah, untuk ini bisa kita kerok sedikit agar timahnya gampang melekat di sini ya. Karena kita akan solder. Ini pemasangan fuse-nya sudah selesai. Oh ya, tadi saya lupa ukur ya. Nah, untuk mengukur fuse itu kita bisa menggunakan, ini saya selalu menggunakan tang ampere ya, skala ohm. Nah, kita aktifkan untuk buzzernya. Kali 1 bisa juga untuk ampometer yang manual ya. Nah, kita ukur. Nah, ini putus nih. Nih, harusnya nyambung seperti ini atau kayak begini. Nih, buzzernya aktif. Nah, ini putus. Ini putus ya. Jadi teman-teman jangan pernah memperbaiki rice cooker tanpa memasang ini ya, thermal fuse-nya. Karena dikhawatirkan akan membuat bagian plastiknya ikut meleleh saat panasnya berlebih. Karena ini fungsinya sebagai pemutus arus berlebih atau panas berlebih. Namanya thermal fuse. Nah, setelah selesai ini kita pasang kembali ya untuk selongsongnya. Karena ini materialnya termasuk tahan panas juga. Oke, kalau teman-teman kesulitan saat pemasangannya, ini bisa kita masukin ke dalam kabel atau tali seperti ini, terus kita ikat di sini. Ini kita ikat sini. Nah, terus kita tarik ke atas ini, agar dia bisa naik. Nah, ini fungsinya selongsong juga karena kita akan pasang di bodi sini ya. Nah, dikhawatirkan kalau tanpa selongsong nanti bersentuhan dengan bodi saat kita pegang itu menyetrum. Jadi kita pasang selongsongnya. Nah, yang kita jepit di sini ini badan fuse ya. Yang kita pasang di sini ada tempatnya. Selesai, ini kita pasang kembali di sini. Nah, untuk ini karena bermasalah ini kita lepas dulu. Untuk ini namanya termostatnya ya, atau thermal cut off.
Nah ini rusaknya, ini kadang tidak mau ketekan, itunya tuh sampai miring tuh, posisinya miring ini sampai keluar ini, nih tuh, nih. Nah untuk medan magnetnya dalam itu pecah. Nah ini kita akan ganti yang barunya ini sama ya, 3 pin maksudnya 3 kakinya. Nah ini kita akan pasang. Ini pemasangannya cukup mudah ya, tinggal kita masukin saja ke sini. Terus untuk pen tengahnya kita pasang di bagian sini. Oh ya, ini kita luruskan sedikit dulu agar bisa masuk nanti. Nah itu masuk. Nah ini untuk kakinya kita buat di pinggir ya, maksudnya jangan sampai dia terhalang sama ini plat ininya ya. Nah kalau misalnya kita pasang begini, ini terhalang jadi nggak bisa turun. Nah kita pasangnya, kita buat untuk platnya ini di tengah-tengah gitu. Nah gitu. Nah sesudah itu ini tinggal kita cungkil saja dari dalam untuk penahannya atau semacam kakinya juga ya. Nah setelah itu ini kita kancing ya, kita buat lurus begini saja agar tidak mudah lepas. Oke. Nah itu, setelah itu nih selesai. Nah ini kalau saya tekan turun, ini ketekan, atau saya kita pasang ininya yang di tekanan, nah itu ketekan. Saat kita angkat inner potnya, nah itu kembali turun, naik sendiri. Nah sekarang kita tes untuk ini, saya belum buat dulu ya, kita pengetesan dulu. Saya colok, nah di sini lampunya menyala ini. Nah saat memasak lampu cooknya menyala. Nah saat ininya keangkat atau saat masak, lampu warnanya hidup. Ini cook, saat diangkat, nah dia pindah ke warm. Berarti unitnya sudah selesai. Nah, ini juga kita wajib pengetesan untuk pemanas di atasnya ini, di penutup. Nah soalnya kalau ini tidak panas juga bisa menyebabkan nasi bisa basi. Oh ya ini panas. Untuk lingkaran dalamnya ini panas. Lingkaran dalam ini fungsinya untuk menghangatkan ya, termasuk ini juga untuk menghangatkan. Nah kalau untuk yang lingkaran dalam ini untuk memasak, atau namanya heater cooking. Ini heater warm, ini heater warm, ini heater cooking. Oke teman-teman, ini selesai untuk rice cooker kali ini mati disertai nasinya hangus. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.